Wacana interpelasi Formula E mau diganti diskusi? Enak aja. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Itu bukan wilayah kami ya. Kami menghormati semuanya. Kita saling bersinergi positif antara eksekutif dengan legislatif, dan tentu kami berharap juga teman-teman di DPRD semuanya bisa kompak, bisa solid, bisa rukun, saling melengkapi, saling membantu sama-sama satu sama lain. Interpelasi itu keseluruhannya adalah legal begitu ya? Legal Pak, itu kan hak dewan untuk bertanya. Ketemuannya apa? Audit BPK. Dan nanti di dalam interpelasi itu prosesnya itu dibuka sehingga rakyat melihat kalau memang benar Formula E ini tidak bermasalah, kalau memang benar Formula E ini semuanya wajar-wajar saja, maka sudah sepantasnya Pak Anies itu mensosialisasikan melalui proses yang namanya interpelasi. Begitu. Nah, tapi poin saya adalah begini, apapun ya, saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk Pak Anies menjelaskan seterang-terangnya, sebenderang-benderangnya kepada rakyat, karena interpelasi ini adalah wujud dari anggota dewan menjalankan fungsi pengawasannya. Kita tidak galau dengan interpelasi, tetapi faktanya bertolak belakang dengan apa yang beliau sampaikan. Pertama, ketika bicara fokus penanganan COVID, kenapa sih kalau fokus menghambur-hamburkan uang yang begitu besar, triliunan rupiah untuk menggelar Formula E? Wacana untuk melanjutkan interpelasi anggota DPRD DKI Jakarta terhadap ajang balap mobil listrik Formula E kembali bergulir. Sidang ini sempat diskors pada 28 September 2021 lalu. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan akan melanjutkan sidang paripurna interpelasi Formula E. Prasetyo mengatakan para anggota dewan masih menginginkan penjelasan terkait anggaran pasti penyelenggaraan balap mobil listrik itu dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Berapa pastinya anggaran yang sudah dikucurkan dari APBD untuk Formula E ini, Dewan ingin mengetahuinya, kata Prasetyo dalam keterangan tertulis Kamis 7 April, dikutip dari kompas.com. Pria yang akrab disapa Pras ini berharap Anies bersedia menghadiri sidang paripurna interpelasi Formula E tersebut, sebab Anies tidak hadir dalam sidang yang digelar sebelumnya. Mau ditanya aja kok Parno, Anies itu kan punya kemampuan menata kata yang sangat bagus. Saya yakin Anies bisa menjawab semua pertanyaan, ujar Pras. Seperti kita ketahui bersama, sidang paripurna dalam rangka interpelasi terhadap ajang balap Formula E memang di-stop karena 12 fraksi di DPRD DKI Jakarta menyatakan menolak interpelasi. Hal ini terjadi diduga setelah ada lobi-lobi politik berbalut jamuan makan malam di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta pada September tahun lalu. Para ketua fraksi tersebut kompak menolak menggulirkan hak interpelasi dengan alasan belum perlu melakukan itu. Padahal fraksi PDIP dan PSI sangat ingin meminta kejelasan dari Anies Baswedan, terutama berapa dana yang sudah dikucurkan melalui APBD DKI Jakarta untuk mensukseskan balapan mobil listrik itu. Benar kata Ketua DPRD DKI, masa mau ditanya kejelasan saja Parno? Harus ngeles sana-sini, gak mau hadir di sidang, malah wagubnya yang terus-terusan dijadikan tameng. Kalau bersih, kenapa harus risih? Bukankah begitu? Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta DPRD DKI Jakarta mengambil jalur musyawarah untuk masalah Formula E. Ajang balap yang akan digelar 56 hari lagi itu, kata Riza, sebaiknya didiskusikan tanpa perlu adanya interpelasi. Kalau memungkinkan dapat didiskusikan ya, kami Pemprov dengan DPRD kan selama ini hubungannya baik, ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta Jumat 8 April, dikutip dari kompas.com. Riza mengatakan Pemprov DKI akan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD DKI Jakarta dalam musyawarah dan diskusi. Meski demikian, Riza mengatakan tidak bisa berbuat banyak karena interpelasi merupakan hak dari anggota DPRD DKI Jakarta. Prinsipnya kita negara demokrasi. Interpelasi itu kan salah satu hak anggota dewan, ya silakan saja, kata dia. Kalau menurut penulis, melihat dari kata-kata Pak Wagub, pihaknya pasrah dengan apapun keputusan DPRD DKI. Masalahnya, mungkin Pemprov DKI sudah nggak punya dana lagi untuk menggelar makan malam mengundang para ketua fraksi DPRD. Jadi yang bisa dilakukan sekarang hanya meminta untuk mengganti interpelasi menjadi diskusi atau musyawarah. Enak aja. Lagi pula, seperti yang penulis sebutkan di atas, kenapa harus Parno? Kenapa harus gerah ketika akan ditanya perihal dana APBD DKI yang sudah digunakan? Berapa besarannya? Untuk apa saja peruntukannya? Terutama masalah komitmen fee yang nilainya luar biasa besar dalam ajang balap mobil listrik itu. Kan tinggal dijelaskan saja, kenapa harus ngeles?
Kenapa harus mangkir? Kenapa harus wagubnya yang dijadikan tameng demi ambisi pribadinya? Ya itulah gubernur seiman yang sangat pandai menata kata. Gubernur pilihan 52% rakyat DKI yang menginginkan dia menjadi pemimpin mereka. Meskipun kita tahu sendiri, apa beragam penghargaan dari beberapa lembaga yang gak jelas itu. Hasil kerja mana yang sudah sukses? Rumah DP 0, penanganan banjir dengan sumber resapan, atau sibuk membangun benda mati yang hanya bagus buat ajang foto selfie? Padahal gak bagus-bagus amat. Tapi jangan salah, pendukungnya banyak banget loh. Ada yang meneriaki dia presiden di UGM beberapa hari yang lalu. Ada yang menggugat ke MK untuk memperpanjang masa jabatan gubernurnya sampai 2024. Sebetulnya apa sih yang orang-orang itu harapkan dari dia? Atau ada maksud agenda tertentu? Ada yang bisa bantu jawab? Baitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?